live trading malam Sekolah Trading Rizky Adita. Halo Pak. Halo. Halo Pak, selamat malam. Halo Mas. Saya Ilham. Oke, Pak Ilham ya, dari mana? Iya, dari Bandung. Oh, Pak Ilham dari Bandung. Iya. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa ya? Pekerjaannya saya sebagai manajemen artis ya. Oke. Kayak Pak SBG nih ya, asik ini. Asik ini. Info ini Pak, yang cantik-cantik. Infonya Oh boleh, saya punya list KOL juga banyak. Saya punya list. momentum. Udah trading berapa lama Pak ini Pak? Iya. Pak Ilham. Trading berapa lama? Sebenarnya saya dari kuliah udah belajar trading. Ya, cuman karena saya sibuk kerja, jadi saya mulai baru 1 bulan ini lagi review, baru mulai lagi. belajar lagi. Baru 1 bulan, oke. Iya. Mungkin ada kendala Iya. apa yang Saya kendalanya tuh gimana caranya untuk nge-combine dari berita dengan teknikal itu. Kadang dari teknikal udah support untuk tulis, cuma benar-benar di berita ada berita jadi beres gitu. Baik. Oh, berarti Bapak gimana caranya mengcombine entrian ketika ada news dan teknikal bisa searah gitu mungkin Pak? Betul, satu itu. Yang kedua contohnya nih, saya tuh kadang punya mencoba pakai akun Sen, dan saya sebut saja brokernya mungkin ya. Sorry. Boleh nggak apa-apa. Oke, aman. Saya sebut saja ini Agnes ya. Iya, pakai akun Sen. Broker kuning. Oke. Saya berarti. Iya. Nah ini tuh karena spreadnya lumayan tinggi ya. Saya pernah sempat nanya juga di Discord, kenapa saya ketika profit ya biru semua ya, terus banyak PKU, cuman profit saya setengahnya. Saya deposit di $4 nih, ketika saya floating terus saya biru semua, nggak close kok malah margin saya yang terliquid gitu, hampir setengahnya. Itu kenapa ya? Oh, jadi ketika di close itu profitnya kurang gitu ya? Iya betul, padahal biru semua gitu. Oke. Dan saya udah pakai PSL juga. Oke, jawab satu-satu dulu ya Pak ya, nanti biar nggak lupa ya. Boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi dulu dong Mas Devi. Oke, yang pertama Pak Ilham ini biasanya gimana caranya mengcombine news dan teknikal? Ini yang sering kita lakukan di Morning Outlook ya Gun ya. Oke, dari segi news kita ngelihat dari terminal ya biasanya ya. Di NFP. Nah, NFP ini kemungkinan melemah nih. Berarti akan ada USD penurunan. Jadi kemungkinan penurunan. Oke. Di news itu ada penurunan di USD. Yang pertama kita lihat itu adalah DXY ya Gun ya. DXY di time frame kurang lebih di M30-15 biasanya gitu. Akan ada penurunan. Lalu ketika teknikal itu searah, mungkin di waktu-waktu mepet-mepet itu searah dengan teknikalnya Pak. Mungkin dekat dengan SNR-nya ataupun dekat dengan SND-nya ataupun dekat dengan trendline-nya. Contoh ketika market dari high low. Nah, di sini itu ini trennya turun Gun di SY. Dari NFP itu akan ada news turun juga. Lalu dengan teknikal itu searah dengan teknikalnya, biasanya gitu. Kalau kita di Morning Outlook ya, yang sering kita pakai untuk analisa news dan teknikal barengan, ini secara teknikal trennya di XY turun, lalu newsnya juga turun, teknikalnya ini dekat dengan area SNR juga, jadi ini bisa jadi kemungkinan turunnya lebih besar probabilitasnya, seperti itu. Lalu kita cek ini untuk DXY, lalu kita entry-nya kan nggak di DXY, di SAU. Apakah di SAU itu juga dekat dengan area SNR-nya? Oh, ternyata dekat juga. Berarti ada kemungkinan market tersebut akan ada pump up itu lumayan kenceng karena sudah masuk area yang disentuh. Nah,
di news itu bisa jadi sering terjadi gini, ketika saya ngelihat news ketika market ini trend line ya. Nah, ini tren, lalu ini trend line. Dan ketika news itu bisa jadi up gini, Pak. Nah, ini tujuannya up ke atas itu mempercepat area teknikalnya. Kan sering terjadi tuh news itu tidak searah dengan trennya. Padahal tren turun kok newsnya naik. Dan ternyata setelah kita backtest Gun, ada beberapa hal, oh dia mempercepat teknikalnya untuk melanjutkan tren selanjutnya. Oke, itu ada berarti dua kondisi dan situasi yang berbeda. Kalau ketika dengan searah dengan tren, ya udah, ini bisa menjadi probabilitas entry yang lumayan oke. Jadi ECA itu biasanya lebih pede di situ, Pak. Itu penggunaan cara kita gimana mengcombine news dan teknikal seperti itu. Nanti mungkin bapaknya bisa nonton ulang di YouTube ya Pak ya. Buat mappingan tadi ya, kan nggak bisa nonton nih bapaknya. Oh iya ya. Iya, nanti nggak apa. Oh nggak bisa, kenapa? Terus ya kan telepon Loh, Mas. ini dimatiin udah. Iya. Oh, udah Bukan, maksudnya kan lagi telepon nggak bisa buka itu loh. Sikut nanti kamu ya. Habis itu berarti kan kalau ketika udah tahu dari teknikalnya, harus tahu juga di newsnya. Ketika bapak nggak tahu newsnya ini bakal impactnya naik atau turun, nanti juga masih kebingungan di teknikalnya. Jadi minimal harus tahu dulu nih ketika inflasi ini naik, nanti mata uangnya bakal naik atau turun. Terus ketika pengangguran atau unemployment claim itu meningkat, USD-nya bakal naik atau turun. Setidaknya harus tahu dulu news itu apa, habis itu impactnya ke market apa, nanti baru cari area entry terbaiknya. Seperti itu mungkin dari kita. Kayak gitu, Pak. Boleh sedikit tambahan mungkin? Gimana? Misalkan agak kebingungan mengenai combine dari segi teknikal dan news, apakah bisa salah satu fokus dari teknikal gitu, jadi mengabaikan news? Oh, fokus ke teknikalnya, mengabaikan news. Iya, oke. Bisa. Ketika memang Bapak mau fokus teknikal dan ngabain news, nggak usah entry news. Nice. Jadi ketika ada news, dihindari aja jam-jam tertentu. Contohnya ketika ada NFP besok di jam 7.30. Jangan entry ketika jam 7.30. Tunggu candle news itu sudah selesai. Jadi jam 7.30 hindari dulu cari setup, hindari entryan. Semua ada entryan di close aja dulu. Entah sesuai sama atau tidak sesuai sama newsnya, di close aja dulu. Abis itu gimana nih Mbak, saya kan mau entry, kok nggak boleh? Boleh Mbak, setelah newsnya dirilis. Tapi kalau ada news lagi, close dulu aja. Jadi itu yang namanya menghindari news. Ketika ada news, hiraukan, nggak usah diambil. Yes, seperti itu Pak. Kurang lebih untuk mengcombine ya, untuk news atau menghindari news dan teknikalnya kayak gitu. Betul. Pak. Cara kita Gunawan dan Eca kayak gitu Pak. Betul. Dan Jeffy. Di pertanyaan kedua ini saya agak kurang jelas Pak. Mungkin speaker Rijal, agak dekat caranya Pak ya. Akun sen dari si kuning ya, spreadnya kan tinggi tuh. Itu kenapa tuh? Tadi ketika udah running profit, waktu di cut itu kurang, nggak sesuai sama tadi yang profitnya. Padahal biru. Berarti ini ya problemnya ya di brokernya. Ya. Problem di broker. Ini menggunakan akun sen. Kalau akun sen itu biasanya cuma kemakan di spread ya. Betul. Cuma kemakan di spread, jadi nggak ada komisi, nggak ada swap, nggak ada apapun itu, nggak ada biaya-biaya apapun. Mungkin bisa ditanyakan ke customer service-nya. Karena kalau ada Mas Tama saya teleponkan langsung ke orang si kuning ya. Jadi Mas Tama mungkin bisa bantu ngelobiin kok bisa ada kayak gini ya. Jadi mungkin Bapak bisa menanyakan langsung ke customer service, soalnya kita sendiri bukan orangnya sana ya Pak. Iya gitu. Iya, ini lebih ke saya mempertanyakan apakah ada kemungkinan gitu, maksudnya itu ketika saya profit dalam artian udah di close, open posisinya profit gitu, ketika likuiditas menurun itu, maksudnya itu apakah itu tuh masih harus terbayar dari spreadnya atau itu yang udah terprofit itu milik saya gitu? Kalau dari segi teknisnya sebenarnya tidak ada Pak, tidak ada pengurangan apapun, tidak ada sebenarnya. Tapi kalau untuk dari segi non teknisnya mungkin ada entah kecurangan atau apapun, saya kurang tahu Pak. Jadi menurut saya kalau dari segi teknisnya itu nggak ada permasalahan, nggak ada penyebabnya kok bisa equity itu mungkin profitnya berkurang, itu nggak ada. Tapi kalau dari brokernya sedang bermain-main itu bisa jadi. Soalnya broker itu bisa main nakal juga bisa Pak. Apalagi broker luar itu sangat tidak aman.
Seperti itu Pak. Jadi harap berhati-hati. Ya untungnya masih pakai sen ya. Ya nggak apa-apa Pak. Yang penting profitnya lancar Pak, gitu aja. Ya. Tapi pengurangannya itu banyak nggak Pak? Atau sering, banyak atau gimana? Banyak sih. Saya jujur saya awalnya modal $40, terus nambah lagi 44 karena takutnya saya MC, karena kan floating MC, terus ternyata saya profit, ya saya close aja gitu ya. Saya nggak mau ngambil banyak profitnya, tapi kok pas ketika saya profit itu kok si likuiditasnya tuh saya nggak sesuai dengan gitu. Perkiraan ya? Iya, saya tuh maksudnya tuh kayak operatornya kayak hampir si kayak full margin lah, hampir full margin, karena maksudnya ya udahlah konsen gitu ya. profit cuman kok lihat hasil kurang itu hampir nggak sesuai dengan ini, nggak sesuai dengan perhitungan ya Pak ya. Jadi ya agak ya mungkin disayangkan. Gitu. Untungnya tuh anehnya tuh, tapi untung gitu. Kok hasilnya malah berkurang gitu. Biasanya kalau yang saya selalu dapati sama Mas Rizky ya di Tama itu ketika sudah running profit, bukan running profit ya, profit sering dan sering WD juga, itu biasanya di delay, entry-nya delay. Kita menggunakan momentum candle nih, kan momentum candle itu harus entry-nya tas cepet Pak ya, dan spreadnya benar-benar tipis. Itu biasanya delay, ketika entry mungkin 1 detik 2 detik baru posisinya keluar. Itu yang sering kecurangan di sana. Kalau masih fresh akunnya, belum ada apa-apa, baru itu cepat tak. Tapi kalau ketika udah profitnya udah mulai menggulung 100%, 200%, 300%, sering terjadi itu Pak. Bahkan sering nggak bisa entry. Saya sama sering nggak bisa entry. Dan itu kecurangannya. Mungkin ada kayak listnya lah, masuk ke kategori kayak udah ditandai mungkin sama broker. Lalu saya baru masuk itu udah ditandain. WD itu kalau telat itu mungkin delay berapa menit doang biasa. Kalau biasanya 5 menit itu jadi 10 menit, jadi 15 menit. Mungkin SMS pin kodenya itu terkirimnya agak lambat gitu ya. Itu sering kayak gitu. Tapi overall aman-aman aja. Tapi kalau dari segi kecurangan yang saya dapati mungkin menurut saya ya itu aja. Tapi kalau untuk pengurangan itu belum pernah mengalami, Mas Rizky mungkin juga belum. Tapi bisa jadi itu kenakalan broker, bisa jadi Pak. Atau manajemennya brokernya memang. Nah seperti itu. Jadi kalau memang merasa kurang oke nih, hubungin customer service-nya, kalau enggak ganti broker aja Pak. Berarti Bapak ini tradingannya oke nih berarti menurut brokernya. Saya lebih ke dari 70 atau 30 paling ada 3 cuma 4 yang loss. Itu keren Pak, makanya itu ditandai. Itu mau ditandai broker itu Pak. 3. Good. Itu ditandai Pak. Ikut olimpiade nggak ini Pak? Ya saya ikut. Namanya siapa? Yang Ilham Aulia 888. Saya. Peringkat berapa coba cari Mas? Ilham ini udah ikut anu kan? Udah tes kan? Ya, udah. Pak Ilham ini Ilman Amaulia. Iya. Oh sih. Wih, masih aman ini. Aman ini sih. Nggak belajar. 600 sama ya, sama JP ya. Susah Pak. Di atas 2 poin kayaknya. Mungkin ada tanyakan lagi Pak? Mungkin ada kebingungan lagi. Paling itu aja sih. Mudah-mudahan kita nanti tunggu NFT bareng ya. Siap. Eca Pak, yang eksekusi Eca Pak. Jangan kayak kemarin itu ini nggak gagal ya? Iya. Kemarin ada gagal di setupnya. Jadi ketika datanya itu sesuai tapi di marketnya nggak sesuai. Nah itu banyak yang kegocek ya di investor. Oke. Nggak dipecat kan ya? Yes. Mungkin seperti itu aja Pak. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Oke, makasih banyak. Makasih banyak, sama-sama Pak. Makasih Pak. Semoga lolos Olimpiade sampai akhir ya. Semangat. Oke, semangat. Oke Pak. Makasih. Semangat. Semangat. Oke, jadi begitu untuk sesi Trader Talk ini teman-teman. Semoga Pak Ilham bermanfaat. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Bye bye.